Salam pemirsa CBN semua, kembali lagi kita bertemu dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita pelajaran bagaimana menginspirasikan kita tentang yang meluruh melalui prinsip hidup yang ada di Eden. Bagaimana buku ini memberikan kita inspirasi untuk kita bisa belajar mengenal Tuhan melalui kesehatan yang sudah Dia berikan. Dengan cerita-cerita di dalam buku ini juga memberikan kita satu ilustrasi untuk mengetahui keberadaan diri kita tentang sebuah kesehatan yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buku ini juga akan merubah akan pola hidup kita untuk menambah umur dalam hari dan juga kehidupan sehari-hari kita. Dan juga buku ini juga memberikan kekuatan kita harian untuk fisik, mental, dan spiritual. Memberikan dorongan, inspirasi, dan juga motivasi untuk kehidupan kita untuk terus berjalan maju tanpa memikirkan sesuatu kekhawatiran dalam kehidupan kita. Dan juga ini menceritakan tentang kisah kemenangan dari seorang pencipta dan memberikan kita wawasan yang menarik tentang manusia dan penciptanya. Jadi pelajaran yang akan kita bahas ini akan memberikan kita banyak sekali pelajaran yang bermakna untuk kehidupan kita, sehingga kita boleh belajar untuk lebih mengenal Tuhan lebih dekat. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Ujian dan Kepercayaan. Ayat intinya terambil dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kata penderitaan mengingatkan kita akan suatu penggambaran tubuh yang kurus kering yang tersiksa kesakitan, bayi-bayi kelaparan yang dipenuhi lalat yang bertebaran, atau orang tua yang berduka karena telah kehilangan seorang anak. Mungkin gambaran penderitaan Anda berasal dari pengalaman pribadi ketika Anda mengalami kehilangan, pengkhianatan, penolakan, dan sakit secara fisik atau cedera. Baik, pelajaran kita kembali lagi mengingatkan kita bahwa harus kita bisa membedakan mana ujian, mana kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini juga di ayat inti dikatakan bahwa sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Artinya Tuhan sudah mengizinkan penderitaan itu untuk datang dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita bersukacita karena Tuhan mau untuk kita menghadapi segala sesuatu dengan rasa sukacita. Karena pada saat kita menerima penderitaan dengan sukacita, maka kita juga boleh bergembira pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Tuhan datang kepada kehidupan kita masing-masing. Dia mau untuk menyatakan kemuliaannya. Tetapi Dia kembali lagi mengundang kepada kita untuk kita bisa memiliki sukacita di dalam kehidupan kita. Kenapa sukacita? Karena sukacita lah yang membuat kita untuk bergembira. Tidak memikirkan beban-beban yang seringkali membuat kita untuk khawatir. Tetapi kita bisa bergembira untuk hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menunggu kita kapan kita datang untuk bersukacita di hadapannya. Karena Dia sudah menunggu kita untuk memberikan kemuliaan kepada kita masing-masing. Jadi ajakan untuk kita, marilah kita dekat kepada Tuhan, merasakan sukacita yang Tuhan berikan itu, supaya kemuliaannya juga bisa dapat kita terima. Kalau kita melihat di sini, kata penderitaan ini mungkin menggambarkan suatu penggambaran tubuh atau kesakitan yang dialami oleh fisik kita masing-masing. Dikatakan di sini ada badan yang kurus kering, dan juga bayi-bayi yang kelaparan dipenuhi oleh lalat-lalat yang bertebaran, dan juga orang tua yang berduka kehilangan anaknya. Tetapi ini gambaran adalah menceritakan bagaimana Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita untuk kita menjadikan itu sebagai pengalaman. Dikatakan di sini bahwa penderitaan Anda berasal dari pengalaman pribadi ketika Anda mengalami kehilangan, pengkhianatan, penolakan, dan sakit secara fisik. Artinya adalah Tuhan mengizinkan semua terjadi untuk kita secara manusiawi. Kita dapat merasakan pengalaman, kita merasa kehilangan, kita ditolak, kita dikhianati, dan juga kita mengalami rasa sakit secara fisik sendiri. Dan kita mengetahui pada saat kita menjalaninya dengan saat kita lapang dada atau menerima, maka kita akan bisa untuk lebih berhati-hati lagi. Inilah yang Tuhan inginkan. Pada saat Dia datang kepada kehidupan kita, Dia mengundang kita untuk datang dekat kepadanya, berarti ada ujian yang akan kita alami. Sehingga pada saat ujian itu kita alami, kita akan merasa bertumbuh. Tetapi ingat, pada saat pertumbuhan kita tidak boleh melakukan hal yang sama lagi. Itu yang dinamakan hati-hati dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Jadi kita diajak untuk kita bisa berhati-hati, untuk bisa memiliki sukacita itu dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, itu adalah pengalaman baik untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Jadi kita belajar untuk menerima segala sesuatu dengan rasa sukacita. Apapun pengalamannya, rasa sakit sangat menguras tenaga. Mencoba untuk mengubah pikiran Anda, atau mengalihkan pemikiran Anda ke tempat lain, atau berjuang untuk mengabaikannya, tidak ada gunanya. Seluruh tubuh bersimpati dengan bagian yang sakit. Rutinitas sehari-hari terganggu saat pikiran, tubuh, dan emosi bereaksi mendukung satu dengan yang lainnya.
Yang paling mengecewakan adalah perasaan terpisah dari Tuhan, perasaan kesepian yang menyiksa ketika tidak ada seorang pun yang memahami isi hati atau merasakan perasaan Anda, dan Tuhan berdiam diri. Baik, ini satu cerita yang dapat kita ambil di dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun pengalamannya, rasa sakit sangat menguras tenaga. Apapun pengalaman kehidupan kita, membutuhkan suatu tenaga yang harus kita jalani. Jadi kita tidak boleh mengeluh pada saat tenaga kita sedang terkuras, karena itu akan menjadi satu pengalaman kehidupan kita. Jangan pernah merasa bahwa sudah capek dengan tenaga yang sudah keluar, tapi bersyukur dengan tenaga yang sudah keluar untuk bisa memiliki satu pengalaman. Mencoba untuk mengubah pikiran dan mengalihkan pemikiran Anda ke tempat lain atau berjuang untuk mengabaikan tidak ada gunanya. Jadi pada saat kita mengalami kesakitan, membutuhkan tenaga, maka kita tidak boleh mencari jalan lain. Karena dengan kita mencari jalan lain, kita malah mengobati rasa sakit itu untuk bertambah lebih sakit. Karena tidak ada gunanya kita mencari jalan lain. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mengizinkan ini untuk menjadi satu penderitaan supaya kita memiliki pengalaman untuk lebih berhati-hati lagi di dalam menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Rutinitas sehari-hari terganggu saat pikiran, tubuh, dan emosi bereaksi dan mendukung satu dengan yang lain. Kalau kita melihat ya, pada saat kita sakit, maka semua tubuh kita akan bereaksi untuk menyampaikan rangsangan yang sama kepada tempat di mana kesakitan itu ada. Jadi semuanya akan terganggu melalui aktivitas kita sehari-hari. Aktivitas pikiran kita pun mungkin akan terganggu karena kita memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk bisa kembali sembuh dari penderitaan ini. Tetapi kita harus bersyukur dengan penderitaan yang kita alami, itu adalah izinan Tuhan untuk kita belajar bahwa kehidupan itu sangat penting pada saat kita menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing. Belum lama ini pemulihan saya dari operasi punggung serius yang seharusnya hanya sederhana menjadi rumit oleh karena rasa sakit yang parah yang tak henti-hentinya. Siang dan malam terasa kabur. Satu-satunya kelegaan datang dari obat keras yang membuat kewaspadaan dan berpikir rasional hampir mustahil. Rencana saya untuk menyelesaikan tulisan saya selama batas waktu pemulihan dihalangi oleh rasa sakit yang berdenyut-denyut di kaki saya. Baik, ini menceritakan sebagaimana seorang yang mengalami penderitaan yang dia sudah derita ini. Dikatakan sini bahwa pada saat proses pemilihan dia mengalami operasi, tetapi operasi ini membuat dia untuk merasakan kesakitan. Sebenarnya operasi punggung serius ini seharusnya sederhana untuk mengobatinya, tetapi apa yang dialami di sini dikatakan menjadi rumit karena rasa sakit yang parah tak henti-henti. Kenapa tidak henti-henti? Karena dia menggunakan tubuhnya. Bagaimana dia mencari jalan untuk bisa sembuh, untuk bisa menggunakan akan kekuatan tubuhnya. Tetapi kita kembali lagi diingatkan kembali bahwa kita semuanya harus bersandar dengan kehendaknya Tuhan. Karena pada saat kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan waspada untuk menghadapi setiap apapun yang menjadi buah pikiran kita. Kita ingat bahwa sesuatu hal yang kita alami adalah sesuatu hal yang Tuhan akan izinkan, meskipun itu adalah keinginan hati kita masing-masing. Jangan kita mengeluh dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, tetapi marilah kita menjadikan itu sebagai ujian yang harus kita naik kelas. Ujian yang membuat kita untuk bertumbuh. Inilah pelajaran-pelajaran yang Tuhan ingin berikan untuk kehidupan kita. Suatu malam tanpa tidur, saya duduk terbungkus dalam selimut, menghirup minuman hangat sambil menangis. Saya telah menjadi depresi karena serangan nyeri yang terus-menerus dan memohon pada Tuhan untuk kelegaan dan jalan keluarnya. Entah bagaimana saya seperti merasakan ketenangan yang membuat saya mengepalkan tangan dan setiap otot tubuh saya dalam posisi hendak bertarung. Kemudian muncul pikiran bahwa saya harus menghentikan pertarungannya dan mengikuti arus. Berhentilah melawan rasa sakit yang menjadi tenang di dalamnya. Dari cerita ini sangat menarik. Dikatakan bahwa pada saat dia ingin berusaha untuk menggunakan akan kekuatan fisiknya, dia akan mengalami kesakitan yang terus-menerus. Tetapi pada saat dia meminta Tuhan untuk memberikan kelegaan dan jalan keluar, maka dia memiliki otot tubuh yang kuat sehingga dia bisa untuk mengepalkan tangannya. Tetapi di sini dikatakan bahwa pada saat dia mengepalkan tangannya dan otot tubuh saya berposisi sedang siap untuk bertarung, kemudianlah muncul pikiran dalam dirinya bahwa dia harus bisa menghentikan pertarungan ini dan mengikuti arus, yang artinya adalah dia harus bisa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan dia kekuatan bukan untuk melawan, tetapi untuk bersukacita dengan apapun yang dia sudah berikan, sehingga pemikiran itu menghentikan pertarungannya dan mengikuti arus ini, berhenti untuk melawan rasa sakit dan menjadi tenang untuk dirinya sendiri. Dikatakan bahwa kita diberikan kekuatan, berarti kita harus bisa untuk berhenti melawan rasa sakit itu. Kita menerima, sehingga pada saat kita menerima, itu akan menjadi tenang sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari.
kata bersukacita muncul di benak saya. Dari saya mengubah fokus saya dan mulai saat itu memuji Tuhan atas rasa sakit, atas penderitaan dan untuk pengalaman istimewa ini. Tak lama kemudian saya tertidur. Kalau kita melihat ini bahwa kata sukacita bisa mengubah semua yang menjadi kesakitan di dalam tubuh kita. Kenapa di sini orang ini bisa mengalami? Karena dia benar-benar menjalani kata sukacita itu. Dikatakan bahwa dia fokus untuk memuji Tuhan sehingga rasa sakit atas penderitaan, pengalaman istimewa ini dia dapatkan, sehingga pada saat dia menerima semuanya, dia bisa untuk tidur nyenyak. Meskipun selama ini dia melawan dengan tubuhnya untuk bisa tidur nyenyak, tetapi tidak bisa. Tetapi pada saat dia memohon untuk Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan jawaban yang pasti untuk kehidupannya masing-masing. Saat ini penderitaan sudah berbeda, namun tetap saja berat, dan sekali lagi obatnya kembali tersedia. Saya akan memuji Dia atas rasa sakit dan merasa senang bahwa saya diberi kepercayaan yang besar dan kehormatan yang tinggi yang sedemikian. Berikut kutipan yang patut direnungkan. Dari segala pemberian yang tepat diberikan oleh surga kepada manusia, persekutuan dengan Dia dalam penderitaannya adalah suatu kepercayaan yang paling penting dan kehormatan yang paling tinggi. Ketika Anda kesakitan, pujilah Tuhan atas anugerah persekutuan dengan Kristus di dalam penderitaannya. Baik, di akhir pelajaran kita memberikan kita pelajaran yang sangat penting. Di sini dikatakan bahwa meskipun penderitaan itu akan terasa berat juga pada saat kita bersukacita, tetapi kita harus bisa untuk menjalaninya. Karena pada saat kita merasa senang, Tuhan bisa memberikan kita kepercayaan besar untuk sebuah kehormatan yang demikian. Tuhan memberikan kita kepercayaan, berarti Dia sedang memberikan kita tanggung jawab untuk kita bisa terus berjalan. Kehidupan kita pada saat Tuhan mengizinkan kita untuk bernafas, berarti Tuhan sedang mengizinkan kepercayaan itu kepada kita untuk kita belajar. Jadi ujian apapun dalam kehidupan kita, kita harus belajar bahwa itu adalah satu pembentukan tabiat, satu pembentukan iman untuk diri kita sendiri. Kita lihat di sini dalam tulisan Ellen G. White juga dikatakan bahwa dari segala pemberian yang dapat diberikan oleh surga kepada manusia, persekutuan dengan Dia di dalam penderitaannya adalah suatu kepercayaan yang paling penting dan kehormatan yang paling tinggi. Kita bisa bersyukur karena kita bisa merasakannya. Tetapi kalau kita merasakan dan tidak bersyukur, berarti kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan sedang menunggu kita untuk percaya, sehingga kepercayaan itu Dia berikan kepada kehidupan kita masing-masing. Jadi ujian dan kepercayaan ini akan berjalan bersama untuk menguatkan iman orang percaya pada saat siap untuk menerimanya. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.